Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Sekarang kita akan membicarakan bab 1, Fajar Sejarah Indonesia. Kepulauan Indonesia terletak di jalur laut utama antara Asia bagian timur dan selatan. Dalam wilayah antara seperti ini, dengan sendirinya bisa diperkirakan akan terdapat populasi yang terdiri atas beragam ras. Campuran rasial di Hindia sangat menarik, karena kebetulan 3 ras utama umat manusia berdiam di benua-benua sekitarnya. Penemuan antropologis menambahkan banyak kerumitan pada studi mengenai problem rasial dalam gugusan pulau itu. Tidak diragukan bahwa Jawa harus dianggap tempat tinggal salah satu ras manusia yang paling awal. Pada tahun 1890 Masehi, Dr. Eugene Dubois menemukan sisa-sisa sebuah kerangka yang tampaknya tidak dapat diklasifikasikan entah sebagai kera atau manusia. Diskusi-diskusi ilmiah mengenai sisa-sisa Pithecanthropus erectus, nama yang disarankan Dubois, menghasilkan kesimpulan yang tidak pasti. Untuk waktu lama, hanya sedikit penemuan baru yang bisa menjelaskan masalah sulit ini. Tapi 40 tahun kemudian, gambaran ini tiba-tiba berubah. Antara tahun 1931 dan 1941 Masehi, antropolog Oppenurth dan von Koningswald menemukan fosil sisa-sisa beberapa jenis manusia purba yang berasal dari kala Pleistosen, awal atau pertengahan. Semua penemuan itu terjadi di sekitar Surakarta di Jawa Tengah. Penemuan ini sangat penting ternyata bagi antropologi dan biologi pada umumnya, tapi tidak berarti bagi sejarah Indonesia. Orang-orang Indonesia zaman purba adalah keturunan imigran dari benua Asia. Antara zaman Pithecanthropus dan tibanya para imigran mungkin ada senjang waktu ribuan abad. Ada beberapa teori mengenai perkembangan etnologis Indonesia. Keadaan linguistik dan rasialnya sangat kompleks. Beberapa ratus bahasa dipercakapkan di Kepulauan Indonesia. Dan seringkali beberapa bahasa dipakai di satu pulau kecil. Penduduk satu wilayah kecil bisa terdiri atas tipe rasial yang sangat berbeda. Tidak ada satu pulau, betapapun kecilnya, yang penduduknya tidak campur baur secara rasial. Dan di semua pulau besar kecuali Jawa, kita temukan suku-suku bangsa primitif hidup berdampingan dengan orang-orang dengan derajat peradaban tinggi. Salah satu aspek paling mencolok dari masalah ini ialah bahwa di setiap pulau besar ada perbedaan besar antara penduduk wilayah pantai dan pedalaman. P dan F. Sarasin bersaudara, penjelajah terkenal pedalaman Sulawesi, adalah ilmuwan-ilmuwan pertama yang merumuskan suatu teori yang masuk akal tentang perbedaan antara suku-suku bangsa pedalaman dengan penduduk pantai ini. Teori itu kemudian dikembangkan lagi oleh antropolog-antropolog lain. Teori Sarasin bersaudara itu adalah bahwa
populasi asli Kepulauan Indonesia adalah suatu ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Dan bahwa ras ini awalnya mendiami seluruh Asia bagian tenggara. Pada waktu itu, wilayah itu adalah satu daratan yang solid. Tentu saja, es dari periode glasial tidak pernah menutupi pulau-pulau Hindia Timur itu. Tapi, pada penghujung periode glasial yang terakhir, level laut naik begitu tinggi, sehingga Laut Cina Selatan dan Laut Jawa terbentuk dan memisahkan wilayah pegunungan vulkanik Indonesia dari daratan utama. Sisa-sisa penduduk asli yang terpisah-pisah dianggap masih tinggal di daerah-daerah pedalaman, sementara daerah-daerah pantai yang baru terbentuk dihuni oleh pendatang-pendatang baru. Sarasin bersaudara menyebut keturunan ras asli itu orang Veda. Menurut nama, salah satu suku bangsa paling terkenal yang masuk kelompok ini, suku bangsa Veda di Ceylon atau Sri Lanka. Termasuk dalam kelompok ini ialah suku Hyeng di Kamboja, Miao-Se dan Yao-Jen di Cina, serta Senoi di Semenanjung Malaya. Di Kepulauan Indonesia terdapat orang-orang liar yang tinggal di hutan Sumatera, Kubu, Lubu, dan Mama, serta Toala di Sulawesi. Riset di kemudian hari memungkinkan penguraian lebih jauh terhadap benang ruwet yang membentuk pola rasial Indonesia. Kumpulan bukti antropologis dan arkeologis tampaknya menunjukkan bahwa populasi tertua Kepulauan Indonesia berhubungan erat dengan nenek moyang orang Melanesia masa kini, dan bahwa orang Veda yang disebut Sarasin tersebut termasuk ras Negrito yang walaupun jarang masih terdapat di seluruh Afrika, Asia Selatan, dan Oseania. Jadi, Veda adalah imigran pertama yang masuk ke dunia pulau yang sudah berpenghuni dan masih dapat dibedakan dari pendahulu mereka berkat model perkakas batu yang mereka tinggalkan. Kedua ras itu pastilah hidup di tahap Mesolitik, budaya primitif. Lama setelah tibanya orang Negrito, dua gelombang baru imigran tersebar di Indonesia. Budaya mereka jelas tipe Neolitik dan pemukiman awal mereka mudah dikenali melalui bentuk gerabah mereka yang menyerupai gerabah Cina kuno. Para pendatang baru ini pastilah jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan penduduk asli. Dan kedatangan mereka memaksa penduduk asli itu serta imigran yang datang terdahulu mencari perlindungan di hutan-hutan. Bahkan hari ini orang dari suku-suku bangsa ini pemalu dan jarang terlihat kecuali didatangi di tempat tinggal mereka di pedalaman yang masih liar. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali melebur atau musnah. Sarasin bersaudara menyebut pendatang baru itu Proto dan Deutero Melayu karena kedatangan mereka dalam dua gelombang migrasi, terpisah dalam waktu tenggang yang menurut perkiraan lebih dari 2000 tahun. Proto Melayu diyakini adalah nenek moyang, mungkin dari semua orang yang kini dianggap masuk kelompok Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan berimigrasi ke Kepulauan Indonesia dari Cina bagian selatan. Di Cina, tempat tinggal asli mereka diperkirakan berada di bawah yang secara kasar termasuk dalam provinsi Yunnan sekarang. Dari situ mereka beremigrasi ke Indochina
dan Siam, dan kemudian ke Kepulauan Indonesia. Kedatangan mereka tampaknya bersamaan dengan munculnya perkakas Neolitik pertama di Indonesia. Dan dengan demikian dapat ditentukan pada sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi. Menurut teori Sarasin, keturunan Proto-Melayu pada gilirannya terdesak ke pedalaman oleh datangnya imigran baru, Deutero-Melayu, yang juga berasal dari Indochina bagian utara dan wilayah sekitarnya. Deutero-Melayu diidentifikasikan dengan orang yang memperkenalkan perkakas dan senjata besi ke dunia kepulauan Indonesia. Studi mengenai perkembangan peradaban di Indochina tampaknya menunjukkan suatu tanggal bagi peristiwa itu. Imigrasi itu terjadi antara 300 dan 200 tahun sebelum Masehi. Dengan sendirinya, Proto dan Deutero-Melayu berbaur dengan bebas, yang menjelaskan kesulitan membedakan kedua kelompok rasial itu di antara orang Indonesia. Proto-Melayu dianggap mencakup Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara dan Toraja di Sulawesi. Hampir semua orang lain di Indonesia, kecuali orang Papua dan pulau-pulau di sekitarnya, dimasukkan dalam kelas Deutero-Melayu. Pada waktu dirumuskan, teori Sarasin bersaudara itu memberikan pemahaman baru tentang komposisi rasial orang Indonesia. Tapi agak meragukan apakah pemisahan tajam di antara dua gelombang invasi itu yang terpisah oleh waktu yang jauh dapat dipertahankan. Periode imigrasi berlangsung selama berabad-abad sebelum era kita dan mungkin terjadi dalam 2 atau lebih gelombang, tapi tidaklah mungkin membagi imigran tersebut ke dalam 2 atau lebih kelompok yang bisa dibedakan dengan jelas. Mereka mungkin termasuk satu kelompok rasial kultural yang sama dan mungkin cocok disebut orang Indonesia karena tidak ada keraguan bahwa mereka adalah nenek moyang orang Indonesia masa kini. Budaya mereka adalah tipe Neolitik maju. Perkakas dan senjata perunggu tampaknya tidak mereka kenal, dan besi baru muncul setelah pergerakan imigrasi itu hampir mendekati akhir, yakni persis sebelum awal tarikh Masehi. Ada 2 argumen berbobot yang menyokong modifikasi teori Sarasin ini. Sekitar 170 bahasa yang dipakai di Kepulauan Indonesia termasuk, dengan sedikit pengecualian, kelompok bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia. Seksi Indonesianya bisa dibagi lagi ke dalam 2 kelompok. Pertama, kelompok bahasa Aceh dan beberapa bahasa lain di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang kedua, bahasa Batak, Melayu standar, Jawa, dan Bali. Kelompok bahasa kedua saling berkait erat dan juga dengan Malagasy di Madagaskar dan Tagalog di Luzon. Persebaran geografis kedua kelompok bahasa itu menunjukkan bahwa bahasa-bahasa kelompok kedua masuk ke Kepulauan Indonesia lama sesudah kelompok pertama. Kedekatannya dengan Malagasy dan Tagalog menunjukkan bahwa orang-orang yang memakainya adalah pelaut-pelaut besar pada zaman dahulu. Dan mungkin telah naik jauh di atas level peradaban yang biasanya dihubungkan dengan epitet Neolitik, suatu kesimpulan yang juga didukung oleh etnologi sosial. Selain kelompok-kelompok linguistik ini, terdapat bahasa-bahasa Halmahera Utara dan Papua yang dipakai di pedalaman Papua
dan bagian utara Pulau Halmahera. Survei ini jelas menunjukkan bahwa pembagian linguistik di Indonesia tidak serupa dengan pembagian rasial. Riset ciri-ciri rasial dan linguistik orang-orang Papua masih harus dilakukan untuk jangka waktu lama sebelum kita bisa mengambil kesimpulan yang memadai dari perbandingan sosial etnologis. Tapi untuk karya saat ini, kita tidak perlu menyelidiki masalah itu. Kita tertarik pada sejarah Indonesia, di mana orang-orang di wilayah ini yang sampai akhir-akhir ini masih hidup dalam periode prasejarah atau neolitik, tidak punya peran. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke bagian kedua.